Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum saya mulai, saya mau minta doa untuk teman-teman ya, karena baru saya dapat musibah, mbak saya meninggal. Ya. Saya minta doa al-fatihah seluruh teman-teman untuk mbah saya. Gitu. Allah mengatakan al-fatihah. Terima kasih teman-teman. Kajian malam ini saya sangat tertarik karena kemarin saya yang memesan kepada Ustazah Ulan ya, Ulan, terkait penyebab penyakit mental dan bagaimana cara mengatasi penyakit mental tersebut dalam pandangan Islam. Karena di akhir-akhir ini saya melihat isu-isu itu sangat banyak, entah kaum pemuda atau orang tua, bahkan ibu-ibu itu yang kena penyakit mental, kalau bisa dikatakan bahasa zaman sekarang ya. Seperti misal contoh banyaknya kasus bunuh diri, banyaknya kasus kriminalitas membunuh orang lain, banyaknya kasus pelecehan seksual, terus banyaknya kasus apalagi ya, depresi, banyaknya kasus sakit jiwa dan lain-lain. Nah ini menurut saya itu sangat genting, apalagi uh, di masa sekarang, yaitu masa-masa jaya-jayanya dunia yang fana, yaitu dunia media ya, media. Salah satunya pasti teman-teman juga mengikuti, juga mempunyai aplikasi-aplikasi tersebut seperti TikTok, yang menurut saya itu aplikasi kadang berbahaya tapi kadang juga ada manfaatnya. Banyak di dalam aplikasi tersebut itu yang menyebabkan doktrinasi yang membuat otak kita atau akal kita itu keserang oleh doktrinasi tersebut gitu. Nah, di sini langsung saja saya mulai karena sudah malam. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai penyakit mental pada umumnya yaitu pasti mempengaruhi emosi, pikiran. Nah, pertanda-pertanda seseorang yang kena penyakit mental yaitu mungkin sering merasakan sedih, terus apalagi ya, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Saya sedikit menulis ya teman-teman. Terus ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, terus perubahan mood atau sesuatu atau suasana hati yang drastis. Nah, rata-rata sekarang itu perempuan itu seperti itu. Dulu itu waktu zaman saya SMP, itu kata mood itu nggak ada. Akan tapi munculnya kata mood atau kemudian itu membuat semua orang itu mempunyai tempat untuk menjadi alasan gitu. Khususnya pertama perempuan, lelaki pun sebenarnya sama juga. Tapi dalam masalah mood ini bisa diidentifikasikan perempuan yang dominan. Mohon maaf. Misal contoh gini. Sekarang itu kalau misal ada kata-kata atau sebuah kata yang bisa menamakan sesuatu, itu langsung kita itu bisa menjadikan hal tersebut itu seperti tempat. Misal mood. Misal lagi contoh ini nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan ya. Misal contoh lagi chat free, atau bisa dikatakan itu kita menikah karena tapi kita tidak memilih untuk mempunyai anak. Nah, munculnya kata chat free, munculnya kata mood itu untuk menjadi pelindung manusia gitu. Nah, itu sebenarnya itu salah satu menurut saya itu tanda-tanda atau penyebab-penyebab kita itu menjadi apa ya, stres gitu. Karena ada wadah-wadah tertentu itu
atau bahasa-bahasa gaul seperti bahasa-bahasa gaul sekarang itu kayak strict parent ya, terus apalagi itu bahasa-bahasa TikTok gitu. Nah, bahasa-bahasa milenial tersebut itu secara tidak langsung seseorang yang mungkin mempunyai posisi tersebut itu juga akhirnya mempunyai hak mempunyai teman gitu. Pada umumnya biasanya gini, kalau misal ada seseorang itu sakit hati karena entah pekerjaan atau cinta, ketika buka scroll TikTok, pasti nanti FYP-nya full apa yang dia alami gitu. Jadi contoh kecil aja seperti itu. Nah, terus lanjut ciri-ciri tanda seseorang yang kena penyakit mental yaitu kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Nah, ini saya sangat sering ketemu di lingkungan saya terutama pada kuliah dan terutama saya juga sendiri saya sempat mengalami ketika saya itu stres atau memikirkan sesuatu yang berlebihan, itu saya itu merokok itu kenceng lah. Bisa itu satu pak satu apa ya satu bungkus ya itu habis nggak sampai sehari itu. Misal contoh lagi saya melihat lingkungan teman-teman saya ketika dia stres atau memikirkan sesuatu yang berlebihan dia itu mabuk-mabukan. Nah dari hasil mabuk-mabukan itu bukan malah menyelesaikan masalah akan tetapi malah membawa masalah, akan merusak pola pikir manusia gitu. Nah lanjut ciri-ciri tanda lagi yaitu eh, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Tanda-tanda seseorang yang punya penyakit mental yaitu biasanya tuh sering marah-marah nggak jelas, ya kan? Apalagi sekarang itu muncul apa ya, FYP TikTok lagi-lagi yang sangat membuat saya jelek. Seperti ada bahasa cogil, cegil seperti itu, yang seseorang itu yang mempunyai karakter seperti itu akhirnya mempunyai tempat dan membawakan diri, oh aku adalah seorang cegil, oh aku adalah seorang cogil, jadi ya terserah kamu mau apa enggak. Padahal itu jadi dia itu secara tidak langsung dia itu membenarkan dirinya, yaitu mengeluarkan dirinya bahwa dia itu sebenarnya salah gitu loh, bahkan dirinya yang salah gitu. Seperti itu. Dan dampaknya sebenarnya itu juga ke dalam dirinya gitu. Akhirnya dia stres itu karena kemarahannya sendiri, emosionalnya terganggu. Seperti itu. Dan banyak lagi mungkin nanti kalau teman-teman ingin baca atau ingin menganalisa nanti bisa saya share tulisan saya itu. Nah, terus contoh apa tuh? Seperti contoh apa gangguan-gangguan mental ya sebelum ini lanjut ke bagaimana caranya mengatasi penyakit mental ya. Kadang orang yang iri dengki itu pun juga salah satu yang orang yang kena penyakit mental. Nah, sekarang itu apa contoh-contoh orang yang kena gangguan mental? Yang pertama itu adalah depresi. Yaitu depresi, stres, itu adalah contoh orang yang mengenai gangguan mental. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Dia cemas secara berlebihan atau bisa dikatakan itu trauma ya, trauma, kecemasan seperti kecemasan mungkin akibat sejarah hidupnya, mungkin rata-rata mungkin mohon maaf ini mungkin karena ditinggal pacarnya atau mungkin karena keluarganya yang tidak harmonis di waktu masuk kecil atau bisa dikatakan mungkin broken home dan lain-lain. Akhirnya munculnya kecemasan yang secara berlebihan ketika dewasa. Terus lagi mungkin ada gangguan psikosis atau halusinasi, halusinasi yang secara berlebihan dan akhirnya halusinasi tersebut tidak sesuai ekspektasi, ya kan? Terus ada lagi gangguan mental yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara ingatan, identitas, emosi, perilaku, dan persepsi terhadap diri sendiri. Atau bisa dikatakan seseorang itu sangat sulit untuk mencari jati diri. Ya, itu tadi mungkin apa ya penyebab-penyebab dan contoh-contoh seseorang yang kena gangguan mental. Tapi rata-rata seperti realita di masyarakat yang di media sosial yang saya sangat geram itu penyebabnya itu adalah mungkin masalah percintaan, masalah ekonomi, atau masalah keluarga.
gitu. Nah terus eh, atau kalau enggak itu hidupnya itu merasa kesepian. Nah, nah sekarang kita langsung lanjut bagaimana cara kita itu mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit mental tersebut, gangguan-gangguan mental. Sebenarnya itu pada kesimpulannya, langsung aja ya pada kesimpulannya. Suara saya jelas ya, jaringan saya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, Ustaz. Ya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, pengendalian jiwa, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ya karya Imam Al-Ghazali, itu sebenarnya sudah diterangkan dengan lengkap. Bahwa sudah jelas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk di dunia ini yang paling nikmati yaitu adalah akal. Nah, jadi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa perbedaan atau substansinya atau urgensinya, ada penjelasannya antara akal dan jiwa atau kalbu atau hati atau perasaan, dan ada lagi yaitu akal dan nakal, itu juga berbeda. Nah, mungkin teman-teman kalau mempelajari bab tersebut nanti akan bisa paham lah terkait bagaimana kita itu bisa mengatur pikiran dan hati kita dalam setiap menghadapi sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Nah, ini yang saya alami dari pengalaman saya, dari obat saya sendiri, bagaimana cara menyembuhkan penyakit mental. Ya, saya melakukan analisis ya, yaitu dengan cara pertama kita itu harus menguatkan spiritualitas kita, maksudnya spiritualitas apa? Ilmu keagamaan kita. Seperti contoh, kalau kemarin itu waktu kapan ya? Waktu saya itu magang, saya juga membahas bab ini ya, saya pas jadi pemateri, tapi itu kurang lengkap ya. Ya, waktu itu saya menjawab salah obatnya yaitu adalah sholat. Nah itu benar. Tapi di sini saya ingin lebih menjelaskan secara detail. Teman-teman, bagaimana cara mengatasi gangguan mental? Yaitu kita itu harus bisa mengontrol antara akal dan hati kita. Kalau menurut saya, hati itu ini bahasa kerasnya, cuman jangan ditiru. Bahasa kerasnya, perasaan kita, hati kita itu tidak pantas kita taruh untuk perihal dunia. Perasaan kita itu hanya pantas kita taruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gunakan akal kita sebagai untuk mencerna apa yang ada di dunia. Jadi akal untuk dunia, hati untuk akhirat. Tapi kalau saya menjawab seperti itu, nanti ada yang menyangkal kalau kita tidak menggunakan hati dalam melaksanakan apapun, kita itu akan menjadi jahat. Kalau kata orang-orang, "Wah, kamu orang tidak mempunyai hati, tidak mempunyai perasaan." Gitu. Akan tetapi kalau kita menggunakan perasaan kita secara berlebihan, itu akan membuat apa ya? Gangguan-gangguan mental pada kita. Misal contoh gini. Ketika teman-teman itu mencintai dalam hal apapun, tidak mencintai contoh dalam hal bidang pekerjaan. Teman-teman itu sangat mencintai pekerjaan teman masing-masing, menggunakan sepenuh hatinya, ya kan? Kerja pagi, siang, malam, gitu. Akhirnya ketika usaha teman-teman atau kerjaan teman-teman itu macet atau bangkrut, pasti teman-teman itu akan sangat sedih. Terus misal lagi contoh, ketika teman-teman itu mencintai seseorang secara berlebihan. Contoh ya ini, nggak apa-apa ya pakai bahasa-bahasa wong cah-cah nom ya, pemuda-pemuda. Ketika mencintai seseorang berlebihan, pasti ketika mungkin nanti akan ternyata bukan jodohnya,
pasti nanti akan sangat sakit hati banget gitu. Nah itu kesalahannya apa? Karena kita itu terlalu menggunakan hati kita gitu. Nggak hanya dalam percintaan atau pekerjaan, dalam apapun. Misal contoh gini, misal contoh teman-teman itu dari waktu SMK ingin masuk universitas mana ya yang enak, Win 1 Tulungagung. Teman-teman sangat cinta banget dengan Win 1 Tulungagung, sangat pengen banget. Akhirnya sangat berusaha, sangat optimis banget sampai-sampai apa ya, merelakan kesehatannya, belajar terus pagi siang malam, dan akhirnya ketika daftar di Uin 1 Tulungagung tidak keterima. Nah itu pasti nanti teman-teman akan hancur. Itu contoh. Terus, nah jadi jawabannya bagaimana cara kita menangani gangguan mental, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengontrol akal dan hati kita gitu. Jadi itu harus seimbang. Karena akal dan hati itu sangat berbeda dan sangat sulit untuk menyambungkan. Kadang pikirannya itu ke sana tapi hatinya ke sana gitu. Kalau di kitab Ikhya itu kalau akal itu apa yang kita buat di dunia, karena akal itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, sedangkan hati itu adalah daging yang melekat. Itu. Nah, terus maksud saya, kita hanya boleh menggunakan hati kepada Tuhan. Itu misal contoh seperti ini. Misal contoh seperti ini. Teman-teman itu boleh mencintai apapun menggunakan hati, asal tidak lebih tinggi levelnya untuk mencintai Tuhan. Gitu. Teman-teman boleh mencintai apapun yang ada di dunia, akan tetapi teman-teman tidak boleh cintanya itu lebih tinggi daripada untuk cintanya kepada Tuhan dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kesalahan banyak orang seperti ini yang ada di lingkup pemuda ya. Ketika dia sakit, gitu, ketika dia sakit hati, ketika dia kena musibah, dia baru ingat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengalami musibah, dia baru ingat, dia baru berdoa. Itu salah apa enggak? Enggak salah, enggak salah itu. Ya kita ambil hikmahnya aja, bahwa lewat sakit tersebut itu adalah sebuah hidayah uh, untuk kita kembali kepada Tuhan. Nah, jalan keluarnya ya seperti yang saya katakan tadi, agak sulit ya pakai bahasa Indonesia ya. Oh my Jawa. Contoh, saya analisis teman saya. Dia adalah seseorang yang sangat tekun ibadahnya, puasa Senin Kamis, dan dia hidupnya itu selalu happy, kena masalah dia nggak pernah emosi, kena masalah apapun dia tetap sabar. Dan saya menganalisa kepada teman saya yang jarang sholat, dia setiap kena masalah itu pasti stres dan lain-lain. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa obat penyakit hati atau penyakit atau gangguan mental yaitu adalah kita itu meningkatkan spiritualitas kita kepada Tuhan, atau kita itu mencintai Tuhan itu secara keseluruhan. Karena apa? Karena kita juga yakin segala apapun musibah, segala apapun takdir, segala apapun pertemuan, segala apapun yang ada di dunia inilah itu pasti ada ikut ikut campurnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Jadi dan ini sangat ampuh sekali teman-teman. Misal gini, kalau saya sulit ya. Misal gini contoh, teman-teman itu mencintai seseorang. Contoh teman-teman itu mencintai seseorang itu hanya biasa saja. Dan mencintai pekerjaan biasa saja. Biasa saja ya kita tetap cinta tapi biasa saja. Ketika teman-teman itu nanti ada masalah dalam hal tersebut, ya kan,
itu pasti eh, nanti tidak akan sakit secara berlebihan atau tidak akan stres secara berlebihan gitu. Karena yakin teman-teman, karena tadi satunya tadi sudah apa ya, sudah menyisipkan bahwa teman-teman itu cintanya itu lebih tinggi kepada Tuhan. Akhirnya yakin, oh ini pasti ada kehendak Tuhan, pasti ada takdir Tuhan yang lain gitu. Pasti ada hadiah dari Tuhan ketika uh, dalam setiap teman-teman itu ada masalah seperti itu. Nah, jadi saya itu sangat muak sekali pada pemuda-pemuda zaman sekarang yang bagaimana itu penyelesaian akhirnya yaitu adalah menyakiti diri sendiri, seperti minum-minum alkohol, seperti apalagi ya, seperti bunuh diri, seperti menyeset tangan, seperti memakai narkoba. Nah, itu sebenarnya itu bukan penyelesaian, teman-teman. Akan tapi itu adalah membuat tambah penyakit, tambah derita. Gitu. Seperti itu. Nah, jalan keluarnya dalam menyembuhkan penyakit tersebut yaitu apa? Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita sholat, kita sering ikut sholawat, kita sering ikut pengajian, kita perdalam lagi ilmu agama kita. Sebenarnya apapun masalah yang ada di dunia, bahkan masalah kecil apapun, itu dalilnya sudah ada dalam kitab-kitab atau dalam hadis-hadis Nabi. Misal contoh, masalah kita itu mengambil barang memakai tangan kanan. Nah, itu sebenarnya dalil-dalil seperti itu sudah ada, itu masalah kecil. Apalagi masalah-masalah yang sering dialami oleh teman-teman yang ada di dunia ini. Seperti itu. Nah, lebih enaknya sepertinya ini langsung lanjut tanya jawab aja ya, biar enak gitu. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin atau yang merasakan sesuatu, mungkin kecemasan atau mengalami sesuatu yang kehidupan seperti apa, mungkin bisa ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya ini gini, saya ingin cerita dulu ya sebelum lanjut ke pertanyaan. Saya itu tipikal seseorang, ini sedikit curhat ya. Saya itu tipikal seseorang, saya itu tidak percaya jika saya itu belum mengalami hal tersebut. Seperti itu. Jadi saya itu pernah tersesat, teman-teman. Gitu. Kalau sedikit cerita, dulu itu waktu itu saya mondok pesantren, itu kelas 3 SD sampai 3 SMP. Akhirnya ibu saya meninggal. Dan waktu itu aku di SMK. Di SMK waktu itu saya mempunyai pikiran, oh saya itu kok ikut jalan Tuhan, tapi kok cobaannya terus menerus gitu. Terus akhirnya saya di SMK itu sangat bisa dikatakan lupa dengan Tuhan, kena penyakit luar ya. Akhirnya saya fokus dengan pekerjaan, cinta dengan pekerjaan saya, akan tapi mengabaikan Tuhan. Dan akhirnya waktu itu saya juga stres karena yang ada di dunia punya saya itu dihabisi, hilang. Terus waktu itu saya lanjut lagi cinta secara berlebihan lagi terhadap organisasi organisasi kampus, karena saya organisasi kampus itu lebih tinggi daripada cinta saya dengan Tuhan. Akhirnya ketika saya berhenti di tengah jalan dapat cobaan, akhirnya saya sangat terjatuh. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman saya tersebut, saya itu bisa menyimpulkan bahwa perkara yang ada di dunia ini tidak pantas untuk kita cintai atau kita usahakan semati-matian itu. Saya Akan tapi, ya, akan tapi kita itu harus bisa uh, men- bisa mengontrol antara cinta ke diri kita, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada dunia. Mungkin bisa lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke operator, baik. ke Masuk moderator. ke yang selanjutnya, ya ini sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa on mic atau lewat di kolom chat.
Sudah ada yang bertanya, Ustadz. Izinkan Ana untuk membacakan. Dari Ukti Heni Lidiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz, warahmatullahi. Ana ingin bertanya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental menurut pandangan Islam? Terima kasih. Nah, baik, langsung aja saya jawab ya. Obat mental dalam pandangan Islam itu yang pertama yaitu mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah. Ya, kita itu harus belajar hadis-hadis Nabi ya, mengikuti suri teladan kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita istiqomah dan teguh dalam melaksanakan kewajiban kita. Terus yaitu sholat. Yang ketiga yaitu kita harus optimis ya teman-teman. Kita itu harus membangun pikiran-pikiran yang optimis, jangan sampai pesimis gitu. Nah, karena Tuhan itu benci manusia yang putus asa. Sebenarnya kan di sini sudah dijawabkan dalilnya. Tenang saja teman-teman, nggak usah takut kesepian. Karena kan Tuhan kita sudah jelas uh, dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan sedih bahwa Tuhan itu akan selalu bersama kita. Nah, lanjut. Itu ada lagi yaitu bersyukur atas nikmat Allah. Nah ini teman-teman, bersyukur itu tidak hanya konsep bersyukur ya, apapun yang ada di dunia ini wajib teman-teman syukur meskipun hal kecil banget teman-teman. Tergantung bagaimana konsep, kalau ditanya konsep bersyukur itu bagaimana, tergantung teman-teman masing-masing gitu. Saya itu pernah kemarin teman-teman, saya itu tidak makan 6 hari karena tidak punya uang. Saya sangat terpuruk, kondisi terpuruk waktu itu. Akhirnya waktu itu saya bisa mengambil posisi bersyukur, yaitu bersyukur saya itu adalah ketika saya tidak takut dengan tidak punya uang, akan tetapi saya sangat bersyukur ketika saya masih bisa bernafas, masih bisa diberi kesehatan. Terus saya tidak bingung sekarang itu saya mau makan apa, besok mau makan apa. Saya masih bisa berjalan dengan lancar, saya masih bisa mengangkat tangan. Itu saya itu sudah bersyukur teman-teman. Jadi bagaimana salah satu cara mengobati gangguan mental yaitu adalah bagaimana kita itu mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Jadi teman-teman itu pandanglah atas untuk sebagai motivasi dan pandanglah ke bawah untuk sebagai mensyukuri. Sedikit kotes seperti itu. Nah, terus yang keenam yaitu adalah memperbanyak doa. Yang selanjutnya itu adalah memperbanyak doa. Percayalah teman-teman, tempat curhat terbaik itu adalah kepada Tuhan kita. Dengan hati kita yang ikhlas, hati kita yang khusyuk gitu. Itu adalah sangat tenang. Saya sangat merasakan sendiri teman-teman. Jadi saya itu juga sebenarnya ya namanya manusia ya juga pernah melakukan hal-hal dosa ya. Tapi itu saya sangat percaya sekali bahwa minum minuman air keras, mabuk-mabukan itu bukan solusi. Tapi atau cerita kepada orang lain itu bukan solusi teman-teman. Solusinya yaitu adalah kita itu berdoa kepada Tuhan, curhatnya kepada Tuhan. Kita nggak apa-apa curhat kepada teman kita, nggak apa-apa, karena kita adalah makhluk sosialis. Akan tetapi kita tetap memohon pada Tuhan kita gitu, karena yang bisa mengasih jalan keluar atau bisa menggunakan kata kun fayakun saja itu adalah Tuhan kita gitu, bukan teman kita. Akan tapi kalau kita curhat kepada teman kita atau keluarga kita itu nggak salah gitu, karena kita membutuhkan orang lain gitu. Terus yang nomor 7 itu adalah senantiasa mengucap istighfar. Nah itu sangat sekarang saya lagi belajar itu terus. Ketika saya mengalami hal apapun, kesandung saja, itu saya mengucap astagfirullah. Apalagi pas main Mobile Legends ya teman-teman, itu
jadi nggak toksik. Astagfirullah. Jadi saya itu lekas melatih melatih apa ya, emosional saya. Dan itu menurut saya obat ampuh ya, obat ampuh dari agama Islam gitu. Sekolah psikologi itu hanya kita sebagai konsultan gitu. Kita psikologi atau psikoterapi itu tidak bisa mengobati kita, tapi hanya sebagai konsultasi gitu. Sebenarnya penyakit apapun ya teman-teman, penyakit apapun itu sebenarnya itu kita sendiri yang membuat dan harusnya kita sendiri yang mengobati. Seperti kata Habib Umar bin Hafiz, tidak ada penyakit yang lebih sakit di dunia ini yaitu daripada penyakit yang menyerang hati dan pikiran kita. Jadi teman-teman itu harus bisa mengontrol hati dan pikiran teman-teman gitu. Dengan cara mengontrolnya bagaimana? Dengan cara kita itu sangat mencintai Tuhan daripada mencintai ciptaannya gitu. Karena yang ada di dunia ini adalah ciptaannya Tuhan. Jadi sangat tidak boleh kita itu terlalu mencintai yang ada di dunia ini. Ya mungkin itu tadi Mbak. Itu tadi Ustaz. Nah, Ustadz, selanjutnya dari Ukti Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau minta pendapat. Gimana ya, Ustadz? Ana punya nenek. Beliau itu terlalu menekan Ana gitu. Bahkan kalau Ana minta sesuatu ke abi Ana, malah beliau yang marah-marah atau cerita-cerita ke orang-orang. Intinya, kata-kata beliau ini selalu menyakiti hati. Baik, terima kasih. Gini. Nah, ini untuk ini sebenarnya juga penting ya. Di dalam Islam itu juga sudah dijelaskan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya bukan zamanmu gitu ya. Kalau misal tragedinya sudah seperti teman-teman, jadi harus ada yang mengalah. Jadi teman-teman yang harus mengikuti zaman neneknya gitu. Jadi dalam hal parenting itu tidak boleh egois yang orang tuanya dituntut untuk apa ya untuk mengetahui psikis anaknya, tetapi juga anaknya harus mengerti psikis orang tuanya gitu. Coba bayangin aja gini, semakin tua umur seseorang, ya kan, akan semakin gak jelas omongannya. Gitu. Kalau kata-kata siapa ya? Uh, oh, kalau nenek, gimana ya? Lupa lu. Jadi orang tua itu sudah tidak bisa dipeluk, tapi malah membuat buder kayak gitu kata-kata. Lupa kata-kata siapa itu. Jadi kalau semakin tua itu biasanya semakin lentur teman-teman. Jadi kita itu harus mengalami kondisi psikis dari nenek kita gitu. Sama nenek saya itu juga gitu temperamen. Jadi saya itu tidak bisa memaksa nenek saya harus mengerti saya, nggak bisa. Jadi saya yang harus mengerti nenek saya. Karena kalau teman-teman cermati, kalau sudah lingkup berkeluarga ya teman-teman ya, itu uh, yang diurus itu sangatlah banyak sekali gitu. Nggak hanya kita gitu, bahkan orang tua kita atau nenek kita itu tidak ingin tahu psikis kita atau pemikiran kita. Saya jamin itu karena sudah beda zaman seperti itu. Misal contoh seperti ini. Misal contoh seperti misal saya sebagai orang tua ya, kayak le untuk awan awan yang cepat tidur siang, jangan keluar siang-siang. Akan tapi orang tua tersebut itu tidak memahami psikisnya psikisnya anak tersebut gitu. Padahal anaknya itu secara psikis, secara pemikiran dia itu, oh saya itu pengen loh seperti teman-teman saya yang lain keluar jalan-jalan apa main-main gitu. Nah, tapi orang kita itu tidak sampai seperti itu, tapi tidak bisa disalahkan pada orang tua kita
gitu loh. Karena orang tua kita itu yang diurus itu nggak hanya soal tentang kita, itu seperti itu. Mungkin banyak yang mengalami kasus seperti ini. Seperti contoh teman-teman itu nggak dapat apresiasi sama sekali oleh kedua orang tuanya. Jadi isinya full setiap hari itu hanya diperintah terus lainnya setiap hari. Akan tetapi ketika teman-teman itu langsung mengerjakan hal tersebut itu tidak ada rasa terima kasih atau apresiasi dari orang tuanya. Itu seperti ini tuh juga banyak gitu. Akan tetapi tidak apa-apa seperti itu. Jadi harus teman-teman yang mengetahui kondisi orang tuanya itu dalam hal parentingnya. Seperti itu. Selanjutnya dari Henjeli Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya. Mungkin ini di luar materi. Pertanyaannya, eh, apa boleh kita dekat dengan seseorang lawan jenis, tapi dia bikin kita lebih dekat dengan Rob Tuhan kita? Syukron. Bagus teman-teman ini Pak. Ini pertanyaan keren ya sekarang. Berarti tergantung ya teman-teman. Kenapa toko pacaran itu nggak boleh? Karena itu adalah mengundang maksiat ya, mengundang ke hal-hal maksiat. Terus saya yakin aja pada malaikat yang mencatat amal kita ya. Jadi malaikat mencatat amal kita itu enggak kok dalam kamu pacaran enggak oleh gitu. Jadi terus ketika menjalani pacaran terus itu dicatat tidak boleh. Jadi saya yakin konsepnya itu enggak seperti itu. Itu tergantung teman-teman juga. Kalau memang positif, menurut saya itu enggak apa-apa karena tergantung niat pribadi-pribadi ya teman-teman ya. Menurut saya itu boleh-boleh aja karena kita itu sebagai manusia ya tugas kita ya itu adalah mengingatkan pada orang lain gitu. Kalau teman suka dengan orang lain itu positif gitu ya, orang lain itu positif bisa merubah teman-teman ke arah jalan yang lebih baik ya menurut saya itu nggak apa-apa. Angkat tapi kalau dalam hal tersebut itu yang ditakutkan kenapa kok pacaran nggak boleh, mungkin sekabari mengingatkan sholat atau ikut pengajian dan lain-lain. Akan tapi ketika pengajian itu berangkat bareng gitu, pegang-pegangan tangan. Nah itu kan yang nggak boleh itunya gitu loh. Berangkatnya, niatnya. Nah itu juga kadang benar kadang salah gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa menganalisis setiap apa yang perbuatan kita gitu teman-teman. Tergantung perbuatan kita dalam setiap kita melangkah. Gitu. Afwan Ustadz, pertanyaannya masih banyak. Ustadz, mau menjawab berapa pertanyaan? Mungkin dua lagi nggak apa-apa nggak? Nah, dari Ukti Rana Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga mental kita ketika ada yang mengejek kita agar tak mudah marah? Mohon maaf Ustaz, agar apa nih? Mohon maaf bisa diulang. Bagaimana cara kita menjaga mental kita Iya. ketika ada yang mengejek Iya. agar tidak mudah marah? Oh baik. Segala apapun itu sebenarnya enak teman-teman untuk mengcounternya ya, barat ya. Jadi misal contoh seperti ini, kita itu diejek oleh
teman kita, ya kan? Mungkin diajak ya, ambil aja sesuai konteks yang ngeceknya. Kalau saya kan juga sering ya diajak ya. Kalau saya misal diajak, ah kamu jelek. Oh mungkin orang tersebut itu iri kepada saya. Gitu. Jadi saya itu nggak ambil hati. Makanya saya tadi sudah menjelaskan di dalam pasal itu saya menjelaskan ya. Di dunia ini tidak pantas ketika kita itu terlalu menaruh hati. Gitu. Hati kita hanya boleh kita taruh pada Tuhan kita. Jadi kalau ya udah pikir aja, kita harus mengcounter perkataan tersebut dalam pikiran kita. Misal contoh, ada orang yang mengajak saya, kalau miskin gitu. Terus saya itu langsung mengcounter, awas aja, lihat aja nanti 3 tahun 4 tahun akan saya buktikan bahwa perkataan kamu itu salah gitu. Nah, itu adalah baik itu teman. Itu adalah baik, itu adalah sebuah cara kita itu mengcounter. Akhirnya juga salah satu kita melakukan obat mental menurut pandangan Islam tadi yaitu adalah optimis. Jadi menurut saya emosi amarah ya teman-teman ya. Emosi amarah itu adalah power tertinggi yang kita punya. Nah, itu jangan dibuat untuk apa ya? Jangan dibuat untuk hal-hal negatif akan tapi ke hal-hal yang positif. Itu. Misal contoh teman-teman diejek mungkin karena ada seseorang yang body shaming. Ah, kok kamu kok gendut banget. Teman-teman harus mempunyai optimis. Awas aja nanti kalau saya kurus. Gitu. Jadi perkataan-perkataan tersebut itu buatlah sebagai bahan motivasi, jangan sebagai bahan kendor gitu loh. Gitu. Seperti itu yang saya terapkan sampai saat ini seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Syahrul. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ana izin bertanya. Hukumnya membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Apakah boleh? Karena kebanyakan anak zaman sekarang yang dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Menurut saya kalau teman-teman nanti akan jadi orang tua ya, kalau teman-teman itu sudah mengalami perihal-perihal seperti itu, jadi teman-teman nanti itu bisa lebih baik lagi ketika menjadi orang tua. Itu sama saja sepertinya teman-teman. Kalau misal saya itu dibandingkan dengan teman saya, gitu, ya saya akan buktikan bahwa apa yang dikatakan orang tua saya pada saya itu adalah salah. Misalnya lo sergap ngaji, taat ibadah, akan saya buktikan bahwa saya itu juga taat ibadah gitu. Jadi kita itu uh, harus mengotor hal tersebut itu bukannya kok misal contoh gini, kalau anaknya tetangga itu loh gemar ibadah, kamu malah ngegame terus kamu malah jangan malah gini, iya 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 ya anak tetangga gemar ibadah aku enggak, jangan malah gitu. Jadi teman-teman harus bisa membuktikan, ah iya awas aja nanti kedepannya aku pasti lebih gemar ibadah daripada teman saya seperti itu. Nah, kalau masalah di bab psikologi teman-teman ya, sesuatu hal tersebut itu tidak boleh teman-teman, karena itu bisa uh, merusak mental anak kita. Jadi menurut saya itu sekarang itu anak generasi zaman sekarang itu adalah generasi gagal menurut saya. Generasi yang pola pikirnya itu tidak mau menambah wawasan, akan tetapi maunya itu dimengerti gitu. Jadi kayak ya seperti itulah intinya. Jadi sangat penting untuk teman-teman menurut saya itu menambah wawasan teman-teman gitu. Banyak baca-baca buku, baca-baca jurnal gitu. Kalau teman-teman oke, biasanya banyak baca-baca kitab gitu kan. Wah, keren. Seperti itu. Mulai belajar apa ya, hadis-hadis Nabi kan, hadis-hadis Nabi kan menceritakan kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman akan mengambil hikmahnya.
Misal contoh seperti ini, Kanjeng Nabi itu ya teman-teman, bekerja itu dari umur 9 tahun. Nah teman-teman itu 9 tahun itu masih sekolah, masih minta sang pada orang tua. Nah teman-teman sekarang itu kok ngeluh, nggak punya uang, gini-gini. Ya kan malu sama anak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aja dari umur 9 tahun itu sudah mencari uang. Gitu. Masya Allah, syukron Ustadz sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari santriwan santriwati. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Zainuddin Asror. Mohon bimbingan doanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal Islam qurban Allahumma billah Allahumma la tahrim ajran wa taqim wa tanfir Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika ada pertanyaan yang kurang, yang belum dibalas, nanti bisa ditanyakan di grup atau nanti akan saya jawab melalui VN gitu aja ya teman-teman. Terima kasih.